Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi dari buku ND HKBP nomor 202 ayat 6. Potong rambut di melekatku, di dalam hati nurani, luhut say pergugui rohatku, mengeradot Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian hari Rabu 25 November 2020 dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Diri nama dijolokku tupal hatigoran silehonon ni Tuhan paruhum natigori diari sogoti tual. Alai dada holat tual. Tu saluhut nado tahe akka namak kaholongi hapataron nai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Thomas Likona terkenal dengan konsep pendidikan karakter. Dalam sebuah abstraksinya tertulis, meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan remaja dan pemuda dan masyarakat sekarang ini. Penggunaan bahasa yang kasar, kotor, dan banyak diantaranya ejekan. Pengaruh teman dan lingkungan melebihi pengaruh keluarga. Meningkatnya penyalahgunaan obat terlarang dan perilaku seks bebas. Lenyapnya nilai moral dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rendahnya rasa hormat anak kepada orang tua dan rasa hormat kepada guru. Meningkatnya tayangan-tayangan media massa yang merusak mental anak-anak. Kecurangan, korupsi, dan manipulasi terjadi di mana-mana. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian di antara sesama warga negara. Saudara-saudara, semua yang dituliskan oleh Thomas nyata-nyata kita lihat sekarang ini. Lantas,
bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dengan baik ke masa depan. Saudara-saudara, surat kepada Timotius ini adalah sungguh-sungguh berbobot luar biasa. Mirip sebuah wasiat berisi permintaan dari seseorang yang akan pergi selamanya. Paulus menuliskan nasihat dan permintaan terakhirnya kepada pemuda Timotius karena mengetahui bahwa dia hidup tidak akan lama lagi. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang diminta oleh Allah dalam hidupnya, dan dia siap untuk kembali kepada Tuhan. Pesannya bernada kebahagiaan, mengatakan bahwa tugasnya sudah dilaksanakannya dengan baik, dan sekarang ia memberikan penguatan kepada Timotius yang masih muda untuk melakukan hal yang sama. Paulus mendorong Timotius untuk tetap setia kepada penyebaran firman Tuhan di saat Paulus nantinya tidak ada lagi. Paulus menduga bahwa pekerjaan pemberitaan Injil kelak tantangannya semakin berat, tetapi hasilnya adalah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, kebahagiaan dan kemenangan. Paulus dalam hal ini seperti seorang teman, seperti seorang pelatih yang baik, seperti seorang guru, mendorong murid terkasihnya untuk melakukan lebih. Paulus menduga akan banyak orang meninggalkan ajaran yang benar karena orang-orang akan lebih tertarik mendengar ajaran palsu yang menjauhkan mereka dari kebenaran Tuhan. Paulus pun menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai orang Kristen, secara khusus dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Digambarkan seperti pertandingan iman. Pertandingan iman disebut sebagai pertandingan yang benar, karena ada pertandingan-pertandingan lain yang tidak benar, yaitu yang dilakukan oleh guru-guru palsu, guru-guru penyesat. Karenanya Paulus memberikan perintah kepada Timotius supaya sungguh-sungguh melakukan pertandingan iman itu dengan segera. Maka Paulus memberikan sebuah petunjuk tentang bagaimana Timotius bisa memenangkan dan mengalahkan pengajar-pengajar sesat tersebut. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita juga berjuang dengan baik untuk Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita jika tiba waktu kita untuk pulang ke pangkuan Bapa di surga. Kita juga layak mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyinari hati kami dengan kabar kesukaan,
supaya kami setia kepadamu dan hidup menurut firman-Mu, dan turut serta memberitakan firman-Mu. Terangi dan bimbinglah hidup kami, supaya kami mampu melakukannya. Berikanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 6. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku di jalan kebenaran-Mu. Kuatkan hati dan jiwaku untuk melakukan firman-Mu. Ya sinar surga yang kudus, terangi hatiku. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.